Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan materi implikasi manajemen strategis. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Hasan Surya Atmaja, yang kedua Sofia Nurul Hakimah, yang ketiga Novinka Permatasari, yang keempat Amalia Isnaini, dan yang kelima Rizky Ismail. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu konflik dilihat dari berbagai sudut, jenis-jenis sumber konflik, resolusi konflik, dan peran pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Silahkan teman-teman memperhatikan materi yang kami sampaikan dengan baik. Apabila nanti ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan diajukan. Pertama adalah konflik dilihat dari berbagai sudut. Menurut Thackeray tahun 2013 menyatakan dalam tulisannya bahwa Ali memberikan pengertian konflik yang berbeda, di antaranya konflik sebagai permusuhan, sikap negatif, antagonisme, agresi, persaingan, dan kesalahpahaman. Hal ini juga terkait dengan situasi yang melibatkan kepentingan kontradiktif antara dua kelompok yang berlawanan. Ini dapat didefinisikan sebagai perselisihan antara dua atau lebih individu atau kelompok, dengan masing-masing individu atau kelompok berusaha untuk mendapatkan penerimaan pandangannya terhadap orang lain. Menurut Robbins tahun 2005 telah mendefinisikan konflik sebagai proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan secara negatif memengaruhi sesuatu yang dipedulikan oleh pihak pertama. Di sini, konflik berarti bertentangan satu sama lain. Ini mengacu pada ketidaksepakatan antara orang atau anggota organisasi. Ketidaksepakatan semacam ini melekat dalam hubungan antara semua manusia. Menurut Lewis, Franz, dan Stein tahun 1997, konflik dalam suatu organisasi tidak bisa dihindari. Ini adalah konsekuensi dari batas-batas yang timbul dalam setiap struktur organisasi, menciptakan kelompok terpisah yang perlu bersaing untuk sumber daya yang langka. Menurut Applebaum, Abdallah, dan Shapiro tahun 1999 menyatakan bahwa konflik adalah proses interaksi sosial. Ini melibatkan perjuangan untuk mengklaim sumber daya, kekuasaan, status, kepercayaan, referensi, dan keinginan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis sumber konflik. Dr. Digvijay Sintakor membagi sumber konflik menjadi 3, yaitu konflik struktural, konflik peran, dan konflik sumber daya. Konflik struktural adalah konflik yang timbul dari kebutuhan untuk mengelola saling ketergantungan antara berbagai subunit organisasi. Contoh, konflik antara departemen produksi dan pemasaran dalam satu organisasi perusahaan. Yang kedua adalah konflik peran. Konflik peran adalah konflik yang timbul dari serangkaian perilaku yang ditentukan. Contoh, seorang ketua pelaksana kegiatan pada saat bersamaan ibunya tiba-tiba sakit dan tidak bisa ditinggal. Konflik sumber daya adalah konflik yang berasal dari kelompok kepentingan yang bersaing untuk sumber daya organisasi. Dr. Digvijay Sintakor mengidentifikasikan 3 faktor utama sumber konflik, yaitu komunikasi, struktural, dan pribadi. Komunikasi. Biasanya bisa muncul konflik ini karena adanya miskomunikasi sehingga terjadi kesalahpahaman. Lalu faktor yang kedua yaitu struktural. Struktural adalah faktor sumber konflik yang terkait dengan peran organisasi. Yang terakhir yaitu pribadi. Faktor ini berasal dari perbedaan individu. Selanjutnya yaitu mengenai materi resolusi konflik. Jadi, resolusi konflik yaitu suatu tindakan atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan selanjutnya menurut Huan dan Zadanifard pada tahun 2012, resolusi konflik
diidentifikasi menjadi 8 tahap. Yang pertama yaitu mengembangkan aturan dasar. Langkah pertama adalah mengembangkan seperangkat aturan dasar yang mengatur bagaimana orang akan saling terlibat dalam suatu organisasi untuk mengikuti dan menegakkan aturan-aturan dasar tersebut. Hal ini disebabkan karena kondisi manusia yang membutuhkan pedoman untuk membantu mengatur perilaku mereka. Jadi, para pemimpin harus secara konsisten memodelkan dan menegakkan aturan-aturan dasar. Yang kedua yaitu pilih fasilitator. Pengawasan diperlukan ketika lingkungan tim menjadi tidak efisien atau agresif. Dalam situasi argumentatif, seringkali pihak-pihak yang terlibat secara emosional terperangkap sehingga tidak bisa menangani proses resolusi konflik sendiri secara objektif. Dalam beberapa keadaan, pihak lain dapat diminta untuk membantu proses tersebut. Bantuan dari luar organisasi jarang dibutuhkan, dan jika pemimpin dapat mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang terlibat situasi konflik, sebagian besar masalah dapat diselesaikan secara efektif dan pemimpin serta karyawan akan membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat. Yang ketiga, mengungkapkan detail masalah dan sejarahnya. Pihak-pihak yang terlibat harus menawarkan semua perincian terkait situasi, termasuk informasi tentang tantangan yang dihadapi untuk menyelesaikan masalah. Semua argumen harus didengar dan melibatkan semua pihak untuk terlibat dalam resolusi. Sangat penting untuk mendengarkan suara semua orang, tidak peduli seberapa meragukannya. Seringkali, orang yang sangat tegas dan pandai berbicara mengutamakan agenda mereka. Sementara orang yang kurang tegas atau pandai berbicara, mereka merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, orang yang lebih ambisius dapat memenangkan argumen, sementara pihak lain tersinggung dan kemudian menunjukkan perlawanan terhadap hasilnya dengan cara pasif-agresif. 4. Periksa fakta dan klarifikasi persepsi. Cobalah untuk memverifikasi realitas masalah, sehingga semua pihak yang terlibat memahami masalah dan konsekuensinya. Fasilitator berperan penting dalam hal ini, karena dia harus membantu para peserta untuk memisahkan bukti dan persepsi serta mempertahankan sikap tenang terhadap penyelidikan bukti dan menyelesaikan konflik. 5. Fokus pada kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Pihak-pihak yang terlibat perlu saling memahami kebutuhan satu sama lain. Sebagai contoh, kebutuhan untuk prestasi dan kebutuhan untuk bebas. Pemimpin perlu mengetahui saran yang dapat diterima semua pihak. Jika saran tidak memuaskan, penolakan dapat terjadi. Pemimpin akan mencapai hasil yang dapat diterima bersama dengan memahami dan berusaha mempertahankan kebutuhan masing-masing pihak. Yang keenam, kembangkan beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah. Dalam menemukan solusi untuk masalah kontroversial, pikirkan beberapa opsi. Jika salah satu opsi salah, Anda masih mempunyai opsi lain. Ketika orang terlibat konflik dan berada di bawah tekanan, maka mereka mencoba untuk menahan semua ide yang telah terbentuk sebelumnya. Brainstorming adalah salah satu metode efektif untuk menghasilkan beberapa opsi dalam mengurangi konflik. Beragam pilihan membuat proses resolusi lebih lancar ketika dua pihak berada di level yang sangat berbeda. 7. Kembangkan langkah selanjutnya yang bisa dilakukan, dan pikirkan langkah-langkah selanjutnya yang dapat dicapai untuk menyelesaikan konflik. Mereka membuat keputusan akhir menjadi solusi kecil yang dapat dijangkau dan menjadi solusi menyeluruh. Orang yang terlibat akan memiliki harapan besar yang memperkuat tindakan positif yang digunakan manajer saat menyelesaikan setiap langkah yang dapat dicapai. Langkah-langkah kecil yang dicapai membangun kepercayaan, kekuatan, dan meningkatkan hubungan untuk bekerja sama. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Setelah mengembangkan beberapa opsi dan sebelum mengambil langkah-langkah yang dapat dicapai, para pihak harus merencanakan dan membuat kesepakatan. Anggota tim harus mengenali dan memilih untuk menekankan tujuan bersama mereka. Karena itu, anggota tim akan memikirkan resolusi konflik. Resolusi konflik yang sukses akan meningkatkan tingkat kepercayaan di antara anggota tim. Dengan begitu, mereka akan percaya diri dalam mengatasi suatu masalah ataupun kesulitan. Beberapa keinginan harus dihilangkan atau dikompromikan. Faktanya, tidak semua keinginan atau kebutuhan terpenuhi.
Oleh karena itu, buatlah sebuah keputusan yang menghasilkan tingkat komitmen yang tinggi dari kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Yang terakhir yaitu peran pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Menurut Thackeray, menyatakan ketika pihak yang berselisih tidak mampu atau tidak mau menangani konflik, pihak ketiga dapat dilibatkan dalam membantu penyelesaian konflik. Ada 4 jenis negosiator pihak ketiga, yaitu 1. Mediator. Mediasi adalah bentuk resolusi konflik yang paling umum, melibatkan orang yang mandiri dan tidak memihak atau membantu dua individu atau kelompok mencapai solusi yang dapat diterima semua orang. Yang kedua, arbitor. Arbiter dapat menggunakan teknik atau strategi apapun yang digunakan oleh mediator. Arbiter memiliki opsi untuk menentukan solusi dari konflik. Yang ketiga dan keempat yaitu konsiliasi dan konsultasi. Daripada mediasi atau menengahi pihak ketiga, dapat memberikan konsiliasi atau konsultasi. Keduanya kurang formal daripada mediasi atau arbitrasi. Ada bukti bahwa konsultasi dan konsiliasi membantu untuk mengelola konflik karena sifatnya yang tidak asertif. Demikian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Tetap semangat berkuliah online, selalu jaga kesehatan, stay at home, dan terima kasih.